Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada as-siyama fi Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nas usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah, jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa sampaikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kudrah iradahnya hingga pada saat sampai dengan detik ini bahkan Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk terus menapaki hidup dan untuk terus memperbaiki diri. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Ayat terkait perintah siam Ramadan turun kurang lebih 2 bulan sebelum bulan Ramadan itu tiba. Sehingga Rasulullah SAW dan para sahabat memiliki kesempatan untuk menyiapkan diri. Rasulullah SAW memberikan arahan-arahan yang terkait dengan apa yang utama untuk dilakukan di bulan Ramadan. Dan kita mendapati kurikulum yang Rasulullah SAW sampaikan ini setidaknya meliputi 3 hal. Yang pertama, Rasulullah SAW menganjurkan kita di Ramadan untuk meningkatkan salat kita. Tentu ketika meningkatkan salat ini meliputi 2 hal. Yang pertama secara kualitatif, bagaimana kualitas salat kita tingkatkan. Dan yang kedua terkait dengan kuantitatif. Yang terkait dengan kualitatif atau kualitas salat kita, bagaimana kita bisa meningkatkan kekhusyuan setiap salat kita. Bagaimana kita bisa meningkatkan ketepat waktuan, bahkan persiapan sholat itu kita lakukan sebelum waktu sholat itu tiba. Di hari biasa mungkin orang terbiasa, bahkan menganggap hal biasa ketika orang terlambat melaksanakan sholat fardu. Di Ramadan mungkin tidak. Bahkan ketika tertinggal sholat sunat bahkan akan merasa gelisah. Ini modal yang sangat berharga. Maka ketika Nabi mengatakan tingkatkan salat kita, ketika Nabi menganjurkan untuk meningkatkan salat kita secara kualitas, kita naikkan, kita tingkatkan dari sisi kekhusyuan, dari sisi ketepatan waktu, kemudian dari sisi ketumaninahan, itminan di dalam melaksanakan salatnya. Bagaimana salat itu bisa menggambarkan konektivitas yang tinggi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terkait dengan kuantitas, selain sholat fardu tentu dengan rakaat yang sudah ditentukan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan konektivitas dengannya melalui sholat sunnah, sholat tatawu atau sholat rawatib, sholat nawafil. Sholat tatawu atau sholat nawafil yang hukumnya sunnah dibagi menjadi 2. Yang pertama sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengikuti atau beriringan dengan sholat fardu. Ada 12 rakaat sholat rawatib. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Atau merujuk pada hadis dari Ibnu Umar mengatakan bahwa salat rawatib itu 10 rakaat. Perbedaannya hanya pada 2 rakaat sebelum zuhur. Insyaallah dua-dua hadisnya sahih. Bapak bisa lakukan ketika kesempatan itu ada 4 rakaat sebelum zuhur.
Disebutkan man shallas natai raq'atan fi yaumin wa lailatin bunyallahu lahu bihinna baitan fil jannah. Terkait dengan rawatib ini, yang melaksanakan 12 rakaat kata Nabi dengan konsisten melaksanakan itu, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Kemudian yang kedua yaitu salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak terbagi nanti berbagai macam. Salat qiyamul lail, salat tahajud misalkan, salat duha. Salat duha nanti terbagi 3 waktu, awal duha, pertengahan dan akhirnya. Awal duha, terkait dengan itu ada hadis mengatakan man shallal ghadata fil jamaah, barang siapa yang melaksanakan salat subuh di dalam berjamaah, kemudian dia duduk dan dalam duduknya berzikir. Berzikir dalam makna yang sangat luas. Bisa membacakan zikir pagi atau zikir-zikir yang lainnya. Bisa membaca Al-Quran. Bisa mengikuti ta'lim yang kesemuanya dalam Al-Quran disebut dengan zikir. Maka ketika itu dilaksanakan sampai kapan? Sampai matahari terbit, waktu syuruk datang, prosesnya disebut isyraq. Pada saat melewati masyrik disebut dengan isyraq. Dan pada saat waktu syuruk itu datang, itulah yang disebut dengan awal duha. Cukup 2 rakaat. Kata Nabi, ketika itu dilaksanakan, maka pahalanya ka'ajri hajjin wa umratin tamatan. Sempurna pahalanya seperti pahala umrah dan haji. Allahu Akbar. Banyak salat yang lainnya. Salat tahiyatul masjid, salat mutlak itu sendiri, salat syukrul wudu, dan salat yang lainnya bisa kita lakukan. Tingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Yang kedua, kurikulum dari Nabi terkait dengan Ramadan adalah meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Di hari biasa, bahkan dalam setiap amal di Ramadan, di hari biasa termaktub di dalam surat ke-6 ayat ke-160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Setiap satu kebaikan Allah balas dengan 10 kebaikan. Di Ramadan, di dalam hadis qudsi yang pada saat Allah turunkan ayat terkait kewajiban saum, Rasulullah SAW langsung merespon atas itu dengan mengeluarkan sebuah hadis qudsi yang diawali dengan as-siyamu junnatun, yang kelanjutannya disebutkan wal hasanatu bi asyri amsalha. Ketika Allah menyebutkan as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalha. Di hari biasa merujuk pada surat ke-6 ayat 160 dilipat gandakan menjadi 10, di Ramadan dilipat gandakan kembali menjadi 10. Itu standar minimal. Standar minimal. Karena Allah akan melipat gandakan apa yang kita lakukan atas pahala yang disediakan, sangat tergantung dari keikhlasan kita. Kemudian kurikulum yang ketiga yang Rasulullah Muhammad SAW sampaikan, yang pertama tadi meningkatkan salat, yang kedua terkait dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran di bulan biasa pahalanya 10 setiap hurufnya. Merujuk pada hadis At-Tirmidzi. Kata Nabi, lam aqul alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif, bahkan ketika kita menyebutkan alif, lambangnya, simbolnya dengan satu garis berdiri, alif, alifun. Tetapi apa yang diucapkan itu adalah alifun. Alifun itu mengandung huruf hamzah, lam dan fa. Maka menurut ilmu arud disebutkan ketika kita mengatakan alifun, bahkan bukan satu huruf, bahkan juga bukan 3 huruf bisa jadi. Karena alifun terdiri dari hamzah, lam dan fa. Dan hamzah itu terdiri dari haun, mimun, zaun dan taun. Hamzatun. Dikalikan lagi. Allahu Akbar. 1 huruf 10, bahkan lebih dari itu. Di Ramadan dikalikan lagi 10.
Membaca alif lam mim 3 kali 10 dikalikan lagi 10. Bahkan bisa lebih dari itu. Ketika orang hendak berhitung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, segalanya diperhitungkan. Kata Allah, silahkan, bahkan mungkin kata Allah, silahkan apa yang balas dengan apa yang kau perhitungkan. Tetapi Allah sesungguhnya akan menyediakan pahala atas apa yang Allah kehendaki. Bahkan jumlahnya sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jarang sekali orang ketika mengaji hanya satu ayat, atau bahkan satu huruf, yang satu huruf itu satu ayat. Misalkan di Al-Qalam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Nun. Di hari biasa 10, di Ramadan minimal 100. Orang tidak berhenti di situ. Maka berlombalah untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan ketika kita membacanya dan tidak mengerti apa yang ada di isinya, Allah tetap berikan pahala atas bacaannya. Maka ketika Allah perintahkan untuk berinteraksi lebih di bulan Ramadan ini dengan Al-Quran, kita membacanya, kita mengetahui artinya, kita lantas kemudian merenungkan dan menggali isinya, bahkan kita mengamalkannya di Ramadan. Berinteraksi dengan Al-Quran, meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Dan boleh jadi di antaranya mungkin kita mengazamkan di Ramadan ini untuk menghafalkan salah satu surat dalam Al-Quran. Misal menghafalkan Al-Baqarah, Ali Imran, atau juz tertentu. Azamkan, niatkan, insya Allah akan mudahkan. Dan yang ketiga, terkait dengan kurikulum yang Rasulullah SAW ajarkan terkait dengan apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah, memperbanyak infak. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diterima dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menggambarkan, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas. Qala, Abdullah bin Abbas mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Muhammad SAW itu ajwadan nas, adalah manusia yang paling dermawan. Wa ajwadu ma kana fi Ramadan, dan berubah menjadi lebih dermawan lagi ketika masuki bulan Ramadan. Maka sungguh yang ketiga yang diamanahkan Rasulullah SAW, memperbanyak sedekah, memperbanyak infak di bulan Ramadan. Di hari biasa kita merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 261 yang mengatakan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbatin ma tuhabbah. Di hari biasa satu minimal dibalas dengan 700. Karena ayatnya tidak berhenti sampai di situ. Ayatnya dilanjutkan, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. 700 itu hitungan minimal di bulan biasa. Di bulan Ramadan dikalikan lagi 10 kali. Minimal standarnya di Ramadan 7.000 kali lipat. Maka ketika Allah lipat gandakan, berapa yang dilipat gandakan, berapa kali pelipat gandaannya, tergantung Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sangat tergantung dari keikhlasan kita. Jaminan di akhir ayat itu, wallahu wasi'un alim. Allah maha luas dan Allah maha mengetahui atas motif yang ada di dalam hati kita. Maka sungguh tidak perlu lagi untuk bingung apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan. Kita perbanyak tingkatkan sholat. Kita perbanyak untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dan kita perbanyak berinfak. Rencanakan itu semua. Bahkan terkait dengan infak, misalkan tak perlu besar. Sekalipun tidak ada besar, kecil pun tidak masalah. 30.000 misalkan kita canangkan untuk 1 bulan. Konsisten tiap hari 1.000 insya Allah. Itu lebih baik. Maka sungguh di Ramadan ini kita akan sangat gembira menyongsong Ramadan ini. Dan kita tahu dengan yakin apa yang akan kita kerjakan. Sehingga ketika Ramadan ini berakhir, apa yang dijanjikan Rasulullah Muhammad SAW akan kita raih, yaitu kita akan terbebas dari dosa,
yang pernah kita lakukan. Raghima anfu rajulin, celaka bagi seseorang ketika Jibril berdoa. Celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang apabila dia mendapati Ramadan walam yughfar, dan dosanya tidak ampuni. Maka sungguh di Ramadan ini kita akan senantiasa memiliki optimisme dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Allah akan mengampuni segenap dosa yang kita miliki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.